Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel JR Farmer, channelnya edukasi pertanian dan perikanan. Baik sobat, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sobat semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Tentunya sehat jasmani dan sehat rohaninya. Amin amin. Itulah harapan dan doa dari kami. Baik, pada kesempatan pagi ini sesuai dengan janji saya akan mereview setelah pemupukan di fase generatif. Nah, pada video sebelumnya saya sudah melakukan proses pemupukan di fase generatif, yaitu dengan menggunakan jus dolomit plus pupuk MKP. Nah, inilah hasilnya. Itu ada cabai setannya juga sudah mulai berbuah, dia baru pertama. Ini juga nih cabai merah besarnya sudah pada mulai memerah. Oke, ini cabai setannya. Ini kalau di tempat saya namanya cabai setan, mungkin di tempat sobat di sana ada istilah nama lain gitu. Nah, ini juga sebetulnya ini udah terkena serang penyakit daun keriting nih, tapi tetap kalau daun keriting masih bisa diatasi untuk proses fase generatif atau pembuahan, yaitu dengan cara jangan sampai kekurangan air dan pemberian nutrisi pada pohon tersebut. Gak apa-apa kalau daunnya keriting juga, yang penting untuk proses pembuahannya berjalan lancar. Ini sebetulnya masih ada di luar halaman nih, di depan pagar. Nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, kita lihat di bagian tanaman yang ada di luar halaman. Nah, baik sobat, inilah kondisi cabai setan yang ada di luar halaman pagar. Ini juga sudah mulai berbuah. Oke, biar buahnya lebat dan daunnya juga ini udah mulai pudar, artinya di sini kekurangan nitrogen. Nanti akan saya semprotkan nutrisi perangsang buah plus untuk nutrisi daunnya. Nah, ini juga contoh yang sudah terkena keserang penyakit daun keriting, udah mulai berbunga. Ini juga artinya untuk daun keriting ini tidak begitu jadi masalah yang serius apabila kita dirawatnya dengan baik. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan proses pemupukan di fase generatif ini, yaitu dengan sistem semprot. Dengan apa saya menggunakannya? Ikuti terus, simak terus video saya. Oke, baik sobat, inilah obat-obat untuk penyemprotan di fase generatif. Yang pertama saya akan menggunakan Velo RG06, yang mana Velo RG06 ini NPK dengan unsur nitrogennya sedikit 12%, fosfor dan kaliumnya sangat tinggi, yaitu 26%. Nah, ini sangat cocok sekali untuk nutrisi di tanaman pada tahap fase generatif atau pembuahan. Di belakangnya juga ini banyak sekali unsur hara yang lainnya, yaitu unsur hara mikronya sangat lengkap. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk penyemprotan di fase generatif. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan boom flower, yang mana boom flower ini sejenis nitrogen aromatik. Karena nitrogen aromatik ini sistem kerjanya sangat mudah diserap oleh tanaman.
plus dia sebagai penyeimbang baik itu untuk fase pertumbuhan maupun di fase generatif. Selain itu, Boomflower ini mengandung formulasi zat besi dan Zn, yang mana zat besi ini berfungsi pada saat dia di fase generatif ini, dia akan membentuk proses pembuatan zat hijau daun atau klorofil. Sedangkan untuk Zn-nya atau zat seng ini berfungsi sebagai dia pengaktif enzim-enzim yang ada pada tanaman. Plus Zn ini dia itu berfungsi sebagai biosintesis auksin atau proses pembesaran sel dan ruas batang. Oke, ini sangat bagus sekali Boomflowernya. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan fungisida Nativo. Nah, sebelumnya saya menggunakan Antrakol karena ini tanamannya ini meskipun dalam fase degeneratif ini sangat rawan sekali terserang penyakit. Nah, sedangkan untuk Nativo ini sangat bagus sekali. Dia selain sebagai fungsinya protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif, Nativo ini memiliki pantesan di sini ada dua jenis bahan aktifnya, yaitu trifloxystrobin 25% dan tebuconazole 50%. Nah, untuk ini sangat bagus sekali Nativo nih, protektif, dia itu berfungsi sebagai pelindung terhadap serangan hama dan penyakit. Preventifnya dia itu sebagai pencegahan, kuratifnya dia itu berfungsi sebagai mengobati, dan eradikatif ini artinya apabila pada suatu tanaman terjadi suatu ledakan serangan hama dan penyakit, nah ini sangat cocok sekali untuk disemprotkan. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu bagaimana saya meracik ketiga jenis komponen pupuk dan fungisida ini untuk proses pemupukan atau penyemprotan di fase generatif atau pembuahan. Oke, simak terus videonya.
Kemudian disemprotkan secara merata, gak usah tebal-tebal atau banyak-banyak, tipis saja semprotnya. Jangan lupa untuk bagian bawah permukaan daun ini harus kena. Itulah kegiatan saya kali ini, yaitu bagaimana cara proses pemupukan di fase generatif. Setelah proses pemupukan di fase generatif yang pertama, yaitu dengan sistem pengocoran jus dolomit dan MKP. Untuk selanjutnya proses ini yaitu penyemprotan dengan menggunakan Velo RG06, fungisi Danativo, dan Boom Flower. Ini dilakukan dengan interval 10-15 hari sekali. Sedangkan untuk jus dolomit dan MKP itu pengocorannya dengan interval 30 hari sekali. Baik sobat, saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat sobat semuanya. Saya ucapkan terima kasih, salam dari saya buat sobat semuanya, itu semoga sobat semuanya sukses selalu. Oke, saya akan melanjutkan kegiatan saya penyemprotan pohon cabai.